Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya peternak juga. Apa kabar kawan-kawan semua? Semangat para peternak ayam yang mandiri. Nah kawan-kawan, kali ini saya akan membahas indukan ayam super atau akas ya. Apa hal yang baru yang saya akan bahas ini adalah upgrading. Nah, saya tidak menyilangkan lagi ayam super saya ini dengan Bangkok atau tidak lagi di crossback breeding karena memang si ayam super ini ada darah Bangkoknya. Nah, tapi saya akan upgrade kandang ini untuk dijadikan kandang galur betina yang dimana nantinya saya akan membawa betinanya saja di kandang ini. Nah, upgradingnya adalah menggunakan pejantan ayam RIR atau ayam RIR ya, Rhode Island Red. Nah, ini ayam RIR-nya nih kawan-kawan. Nah, ini si jagonya nih. Ini usianya sekitar 11 bulan sekarang ya. Mau hampir 1 tahun, tapi masih pendekatan nih sama si betina-betinanya. Alasan saya menggunakan RIR untuk jadikan pacak ayam super ini, kenapa? Karena kita semua tahu ya, produktivitas telur ayam RIR itu sangatlah tinggi, di kisaran di angka 300 butir per tahun. Nah, maka dari itu saya coba silangkan membuat F1 dari akas ini yang nantinya akan diambil betinanya. Karena apa? Akas ini sudah memiliki darah boiler, darah Bangkok, juga darah ayam kampung. Nah, ini F3 ya akasnya ini. Silangan ketiga dari crossback breeding dengan ayam Bangkok. Nah, kali ini saya upgrade ke RIR supaya apa? Yang pertama adalah mendongkrak produktivitas telur si ayam akas ini. Ya, saya harap anaknya nanti, betina nanti memiliki 50% genetik dari ayam RIR, 25% dari 30% mungkin ya, 30% darah Bangkok dan 20% ayam boiler, yang dimana nanti betinanya itu memiliki pertumbuhan yang cepat, kemudian produktivitas telur yang nanti yang diharapkan cukup tinggi. Nah, sejauh ini si ayam akas ini memang cukup rajin bertelurnya ya, asalkan memang kita rutin mengambil telurnya setiap hari. Jadi sifatan mengeramnya tidak terlalu muncul, atau istirahat bertelurnya itu tidak terlalu lama seperti itu. Jadi saya rekomendasikan bagi kawan-kawan semua yang memiliki ayam tipikal petelurnya kurang kuat, coba jangan diambil telur, jangan dirami, jangan disimpan, tapi ambil telurnya kemudian masukkan ke dalam mesin tetas. Nah, saya harap nanti anak-anaknya ini bulunya ikut ke induk-induknya nih, ada yang hitam, ada yang putih ya. Kemudian si RIR-nya ini kan warnanya coklat, saya harap tidak terlalu banyak yang coklat nanti. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi memang sekarang kita banyak ketahui ya, kenapa kita mengejar produktivitas telur yang tinggi untuk indukan. Mau tidak mau, para peternak harus berinovasi sekarang mencetak bagaimana mencetak ayam kampung dengan produktivitas telur tinggi. Kenapa? Karena itu akan kembali lagi ke HPP-nya ya, ongkos produksinya berapa gitu. Nah, saya estimasi untuk indukan ini kan di kisaran 800 sampai 1.000 rupiah per sekali makan per hari. Dengan misalkan kalau saya kan ngasih makannya itu 2 kali sehari ya, berarti kan sekali makan itu 500 rupiah. Nah, bagaimana dengan kos tersebut ayam bisa memberikan feedback ke kita sebagai peternak, yaitu apa? Mereka bertelur, sehingga kita membutuhkan betina yang memiliki produktivitas telur yang tinggi, seperti itu. Nah, kalau secara teori kasar ya, ini mungkin teori benar nggak atau salah, saya juga nggak tahu. Nah, saya pernah hitung dalam 1 tahun ini si ayam akas ini bertelurnya seperti halnya Bangkok ya, bertelurnya warnanya juga hampir sama dengan telur ayam Bangkok, warnanya
krem mungkin ya, disebut coklat enggak, disebut putih juga enggak, krem lah ya warnanya. Nantilah saya perlihatkan warna dari telur ayam ini seperti apa. Nah, untuk produktivitas telurnya itu masih di kisaran 50% kawan-kawan. Jadi dari 3 ekor indukan ini sehari kadang 2 kadang 3 sebetulnya. Nah, saya ingin upgrade produktivitas telurnya itu syukur-syukur bisa di angka 75-80% dari populasi ya. Misalkan saya memiliki 10 ekor indukan ayam hasil silangan dari RIR dengan Akas ini, saya harap bisa produktivitas telurnya itu di 70-80 lah. Nah, 70 sudah kehitung bagus, 70% dari 10 ekor itu sangat bagus. Itu yang saya harapkan. Hanya saja dalam menyilangkan ayam ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, tidak sekali sekarang disilangkan kemudian menghasilkan kualitas yang langsung bagus. Memang prosesnya sangat panjang ya menyilangkan ayam ini. Tidak bisa kita hanya dari 1 kali menyilangkan ayam kita langsung mendapatkan hasil, tidak ya. Karena apa? Nanti kita anak-anakan ini kan tidak akan langsung memiliki genetik yang sama rata. Kita harus seleksi mana yang memiliki pertumbuhan yang paling cepat, seperti apa yang kita harapkan. Kemudian dari fenotip warna kita ambil yang warnanya lebih ke arah ke ayam kampung supaya mudah diterima oleh pasar. Kemudian juga dari postur tubuhnya harus benar-benar sesuai, jangan terlalu ceper juga, karena kalau terlalu ceper kan terlalu terlihat seperti ayam boilernya kayak ini ya. Ini Akas ini kan terlihat masih seperti ayam boiler. Nah, itulah ya tantangan kita sebagai cross breeder, kita para peternak persilangan ayam, bagaimana kita bermain genetik ayam meskipun ini hanya prakteknya di lapangan, tidak melalui laboratorium. Kita menyeleksi sendiri ya, dan itu yang membutuhkan proses yang cukup lama kawan-kawan. Nah, anggap saja ini sekarang saya harus menunggu ayam ini berkembang biak dulu ya. Berarti anggapkan dari 3 ekor ini saya harus memiliki sekitar 30-40 butir telur atau 50 ya, syukur-syukur dari kandang ini 50 butir telur yang mungkin setiap minggunya hanya di kisaran 10 sampai 12 butir mungkin ya. 10 sampai 12 butir dalam 1 minggu, dalam 1 siklus. Nah, itu saya harus bisa pisahkan. Karena memang kejadian nih kemarin saya juga anakan dari ayam Akas ini yang masih disilangkan dengan Bangkok, saya tidak pisahkan dengan ayam Joper sehingga mengontrol pertumbuhannya memang agak sedikit sulit, mana yang ayam Joper, mana yang anakan dari ayam Akas. Karena apa? Ayam Joper saya nih warnanya banyak yang muncul warna hitam kawan-kawan. Warnanya hitam dari bulunya, kakinya juga ada yang hitam, bahkan mungkin ada yang hijau. Nih, nanti saya sisipkan video-videonya, contoh cetakan ayam Joper saya gitu. Nah, itu yang diharapkan sebetulnya. Saya harap juga anak-anakan dari RIR dan ayam Akas ini fenotip warnanya menyerupai ayam kampung. Saya ingin dominannya warna hitam atau warna coklatnya coklat ayam kampung seperti itu. Nah, itu harapan saya. Mungkin ini baru bisa berjalan saya memproduksi pulet dari silangan F1 RIR dengan Akas ini mungkin tahun depan baru mulai terlihat bagaimana perkembangannya, dan bisa diproduksi mungkin 2023 kalau memang ada teman-teman yang berminat untuk membeli anakan ayam ini. Nah, rencana saya juga ini akan akan disilangkan lagi. Saya coba sisipkan gen dari ayam pelung. Kenapa? Saya ingin melihat posturnya. Meskipun dari kualitas daging itu tidak sebaik dari ayam Bangkok, ayam pelung itu ya, tapi saya senang ayam pelung itu dari segi postur dan jenggernya. Jadi jenggernya berdiri, kemudian posturnya juga tegap gitu ya, tegak. Nah, saya ingin sisipkan gen ayam pelung di anakan ayam ini. Ini prosesnya panjang. Nah, terus bagaimana mensiasati proses yang panjang tadi? Nah, saya mensiasatinya dengan beternak ayam Joper dulu nih kawan-kawan. Di sini saya ada
indukan ayam layer saya silangkan dengan bangkok. Itulah ya, untuk menutupi pakan. Sambil proses persilangan ini berjalan, tetap kan kita harus menutup kebutuhan pakan tuh dari mana ya, dari ayam anakan ayam joper tadi ya. Nah, saya sekarang sudah mulai menjual DOC ayam joper. Kemudian kebetulan ada mitra, ada teman saya ingin ternak ayam. Udahlah, saya akan suplai anak ayamnya dari saya ya. Anak ayamnya dari saya. Kamu hanya tinggal membesarkan saja. Nanti ketika sudah besar ayamnya saya tarik lagi. Saya tidak mahal-mahal ya, saya kasih harga ke mitra itu tidak di bawah harga pasaran. Kenapa? Karena program saya pribadi adalah bagaimana kita memberikan edukasi para peternak ayam ini supaya menjadi peternak yang mandiri gitu. Dia mencetak DOC sendiri, membesarkan sendiri, sehingga sampai mungkin menjual ayam itu sendiri gitu. Kenapa? Kalau kita jual ke tengkulak atau kalau di sini bahasanya karamba, itu harganya sangat miring ya. Kalau masih dikatakan untung, masih ada untungnya, tapi memang tidak besar. Beda dengan kita menjual ayamnya itu sendiri langsung ke konsumen, bisa di kisaran 40-50 ribu per ekor ya, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya, nih update kandang materi dari ayam akas ini saya silangkan dengan RIR. Semoga harapan saya pada anak-anak ayam RIR ini sesuai dengan yang saya harapkan tentunya ya, gitu. Itu ya sedikit cerita, barangkali ada teman-teman yang berminat ayam RIR, kebetulan ada jantan yang memang ingin dikeluarkan juga tuh. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi, dia memiliki akun Facebook ya, nanti saya akan tulis namanya siapa, seperti itu. Nah, harganya cukup murah lah, masih di bawah harga pasaran juga, karena memang beliau populasi jantannya terlalu banyak, seperti itu. Oke, sekian dulu dari video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Google, salam peternak mandiri jaya.